Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratno pada praktikum mikroekonomi 1 ya di pertemuan yang kelima ini. Nah, pada pertemuan 5 kali ini kita akan melanjutkan topik dari minggu lalu, yaitu mengenai efek substitusi dan efek pendapatan yang akan lebih banyak dilihat dari sisi matematisnya. Ya, walaupun nanti ada soal yang saya bahas menggunakan pendekatan grafis. Nah, tapi sebelum ke sana, saya ingin review dahulu, ya. Minggu lalu teman-teman sudah mengenal yang namanya efek substitusi, ada juga efek pendapatan, ya. Kita ingat-ingat kembali, karena nanti soalnya akan ngaruh nih ke sini nih. Ya, yang pertama, efek substitusi. Ya, dia efek ini ya, ketika terjadi perubahan harga, baik itu harganya naik atau harganya turun, ya, nanti dia akan menyebabkan pergerakan atau perubahan barang X di sepanjang kurva utilitas yang sama. Ya, dia menganggap utilitasnya konstan tidak berubah. Maksudnya gimana? Misal nih, teman-teman membeli barang ya, sudah pernah membeli barang X misal. Membeli barang X. Lah, lalu tiba-tiba harganya mengalami penurunan. Ya. Otomatis respon teman-teman gimana? Wah, mumpung lagi murah nih. Akibatnya teman-teman akan membeli produk tersebut lebih banyak. Walaupun asumsinya income teman-teman tetap. Karena apa? Karena rasanya teman-teman memiliki daya beli yang makin banyak akan produk tersebut. Ya. Sehingga ya yang kedua, dia mengkompensasi perubahan harga yang terjadi. Mengkompensasi itu artinya gimana? Ya, harganya berubah, dia kompensasi. Kompensasi kalau saya tetap mempertahankan di utilitas saya yang sebelumnya, ya, di utilitas saya yang sebelumnya, maka saya bisa dapat berapa nih barang ini yang turun, harganya turun. Atau kalau misalnya harga barang ini naik, ya, saya bisa dapat berapa sih di kurva utilitas saya yang sekarang gitu. Makanya di sini dikatakan kurva ini atau efek ini ya mengkompensasi perubahan harga yang terjadi ya. Misal jika harga barang X menjadi lebih murah, secara naluri kita sebagai seorang konsumen akan membuat orang membeli barang X lebih banyak, ya, karena kesannya, ya pokoknya barang tersebut jadi relatif lebih murah, daya beli kita akan barang tersebut naik. Dan begitu juga sebaliknya, kalau harganya naik, ya, maka apa yang akan terjadi? Ya orang akan merasa barang tersebut lebih mahal. Akibatnya dia akan membeli barang tersebut menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga hanya akan terjadi pergerakan di sepanjang kurva indifferent ya. Minggu lalu teman-teman sudah lihat tuh di kurvanya yang garis putus-putus itu ya. Nanti kita akan lihat lagi di soal yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya di efek substitusi ya. Efek substitusi itu memiliki arah yang sama untuk semua jenis barang, yaitu barang normal, barang inferior, dan barang given. Kenapa seperti itu? Ya tadi, secara naluri saja, kalau harga barang turun, harga barang lagi diskon lah. Ya, apa yang terjadi? Ya pasti akan membeli lebih banyak. Nggak peduli itu barang normal, barang inferior, ataupun barang given. Seperti itu. Nah, lalu efek pendapatan itu yang seperti apa? Efek pendapatan ya, itu akan menyebabkan daya beli masyarakat mengalami perubahan yang ditunjukkan dengan pergeseran ya, kurva garis anggaran. Misalnya jika harga barang X naik ya, maka akan membuat orang merasa barang X menjadi lebih mahal. Lalu daya beli akan barang X mengalami penurunan, sehingga GA-nya nanti akan bergeser secara tidak sejajar. Minggu lalu tuh yang dilihatin kurvanya, kok gesernya
di X saja, Y-nya tidak mengalami perubahan. Nah, karena misal di sini contohnya harga barang X naik, ya maka dari itu GA-nya akan bergeser secara tidak sejajar ke kiri. Kenapa seperti itu? Ya kan lebih mahal. Daya belinya jadi lebih sedikit, lebih turun. Makanya GA-nya geser ke kiri. Kalau harga barangnya turun, kan kita bisa beli barang X-nya lebih banyak. GA-nya akan bergeser secara tidak sejajar ke kanan, ya. Seperti itu. Nah, pergeseran GA ini akan membuat kurva utilitas berpindah ke GA yang baru. Misalnya saja, pada poin sebelumnya menyebabkan GA bergeser secara tidak sejajar ke kiri, maka karena akibat adanya pergeseran GA ya ke yang lebih tinggi atau lebih rendah secara tidak sejajar, ya, itu akan memacu atau memicu kurva indiferennya juga akan berpindah ke garis anggaran yang baru. Bisa saja ke GA yang lebih tinggi ataupun ke GA yang lebih rendah. Jadi kesimpulannya apa? Efek substitusi dia ada di kurva utilitas yang sama. Jadi kita lihat di kompensasi dapat berapa sih, makanya ada garis putus-putus itu. Nanti kita lihat. Efek pendapatan itu seperti apa? Efek pendapatan itu ya harga naik berarti ya udah nggak usah dikompensasi, makanya tidak dikompensasi kan? Akibatnya apa? Ya udah harga naik, garis anggaran atau daya beli seseorang menjadi turun, garis anggarannya akan bergeser ke kiri secara tidak sejajar. Seperti itu. Nah, garis anggaran bergeser, muncullah kurva indiferen yang baru, ya. Nah, itu yang disebut sebagai efek pendapatan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal, ya. Jika diketahui fungsi utilitas U sama dengan X pangkat 3/4 Y pangkat 1/4, A, tentukan rumus dari kurva permintaan Marshallian, B, tentukan rumus dari kurva permintaan Hicksian, dan yang C, berapa utilitas total jumlah X dan Y jika PX sama dengan 6.000, PY sama dengan 3.000, dan income-nya 360.000. Nah, di kuliah, teman-teman pasti sudah mempelajari mengenai kurva permintaan Marshallian dan kurva permintaan Hicksian. Kalau dahulu zaman ekonomi umum, teman-teman baru mempelajari ya satu kurva permintaan, satu tok. Nah, kalau sekarang teman-teman akan membedakan kurva permintaan menjadi dua, ya, Marshallian dan Hicksian. Kurva Marshallian, kalau di kuliah kemarin, Marshallian adalah kurva permintaan yang tidak dikompensasi. Hicksian adalah kurva permintaan yang dikompensasi. Nah, tadi tuh di sebelumnya, slide sebelumnya. Tidak dikompensasi, dikompensasi. Ya, dikompensasi itu efek substitusi, tidak dikompensasi itu efek pendapatan. Ya udah, biarin aja, bergeser garis anggarannya. Nah, Marshallian ini yang termasuk yang mana? Ya, termasuk yang mana? Yang dikompensasi, tidak dikompensasi. Saya mengingat-ingatnya, bukan menghafal ya, mengingat. Cara mudah mengingatnya. Ada klub bola namanya MU, ya kan? Marshallian uncompensated. Marshallian tidak dikompensasi. Itu. Terus Hicksian singkatannya apa? Atau cara mengingatnya gimana? Ya nggak usah dipikirin, kebalikannya aja. Kalau Marshallian uncompensated, ya Hicksian berarti compensated. Seperti itu. Ya, jadi kalau cuma ada dua, ya ingat-ingat saja salah satu. Yang satunya ya kebalikannya. Ya, berarti Marshallian itu tidak dikompensasi. Artinya apa? Marshallian memperhatikan efek pendapatan, efek totalnya sampai ke pendapatan, ya. Nah, kalau Hicksian itu yang seperti apa? Ya, Hicksian itu dia hanya memperlihatkan atau memperhatikan efek substitusinya saja, karena Hicksian kan compensated, dikompensasi. Nah, nanti kita lihat dari hitungannya ya, kira-kira gimana nih cara menentukan kurva permintaan Marshallian dan juga kurva permintaan Hicksian. Marshallian uncompensated, dia melihat seluruh efek ya.
Berarti sampai efek pendapatan. Kalau Hicksian, dia hanya melihat efek substitusi saja. Seperti itu. Nah, untuk jawabannya, soal nomor 1, ya, kita ketahui dulu, U-nya adalah X pangkat 3/4 Y pangkat 1/4, fungsi anggarannya adalah I sama dengan PX kali X ditambah PY kali Y. Nah, berarti tadi sudah saya katakan bahwa Marshallian itu melihatkan seluruh efeknya sampai efek pendapatan, ya. Makanya ini akan menjadi kendalanya. Seperti itu, ya. Nah, tentukan rumus Marshalliannya. L sama dengan X pangkat 3/4, Y pangkat 1/4, tujuannya ya pasti maksimisasi utilitas, kan? Kendalanya apa? Kendalanya adalah anggaran. Ya, kenapa anggaran? Ya tadi, Marshallian uncompensated, tidak dikompensasi. Artinya harganya naik atau turun, ya nanti akan terjadi pergeseran garis anggaran, ya. Makanya ini sebagai kendalanya. Kita ingin tahu maksimisasi utilitas kalau anggarannya berubah, seperti itu. Tujuannya, kendalanya. Nah, sama seperti perhitungan Lagrange sebelumnya, berarti kita harus menurunkan terhadap masing-masing variabelnya. Ini adalah turunan untuk variabel X, ya, 3/4, X pangkat min 1/4, Y pangkat 1/4, min PX kali lambda, nih, min PX kali lambda. Ini adalah turunan terhadap Y, dan ini adalah turunan terhadap lambda. Turunannya adalah yang dalam kurung ini saja, sama dengan 0, jangan lupa, ya. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan 1, ini kita sebut sebagai persamaan 2, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Ya. Lalu langkah selanjutnya adalah samakan persamaan 1 dan juga persamaan 2. Persamaan 1 adalah yang ini nih, ya, yang atas, tapi ininya saya pindah ke sebelah kanan, makanya sama dengan PX kali lambda. Ini adalah persamaan 2, sama juga saya pindahkan ya ke sebelah kanan, ya. Samakan, boleh seperti ini, boleh dibuat lambda sama dengan, silakan ya. Nah, langkah selanjutnya berarti kita coret 4-nya, sama-sama di bawah, lambdanya kita coret, ya. Ingat, yang positif menarik yang negatif, pangkatnya. Berarti kalau yang di atas itu pangkat yang positif adalah Y, berarti Y di atas. Yang bawah, yang pangkat positif apa? X. Berarti yang di bawah X. Makanya kita bisa memperoleh 3Y per X sama dengan PX per PY. Seperti itu. Nah, kita bisa menjabarkan lagi, nanti menjadi PX kali X sama dengan 3PY dikali Y. Ini kita sebut sebagai persamaan 4.1, atau kita bisa menyebutkannya PY kali Y sama dengan PX kali X dibagi 3. Seperti itu. Ya, ini kita sebut sebagai 4.2. Kenapa sih harus sekarang 4.1, 4.2? Ya kan karena kita mau tahu fungsi permintaan Marshallian untuk barang X dan juga barang Y. Nah, 4.1, 4.2 selanjutnya gimana? Kita masukkan ke persamaan 3. Nanti akan ketemu Y Marshallian dan juga X Marshallian. Seperti itu. Nah, sebagai pengingat saja, 4.1, PX kali X min 3, sama dengan 3 PY kali Y. Ya, persamaan 4.2 adalah PY kali Y sama dengan PX kali X dibagi 3. Nah, yang pertama persamaan 4.1 dulu. 4.1 ke persamaan 3. I sama dengan PX kali X ditambah PY kali Y. Ya, I sama dengan 3 PY kali Y. Ini nih. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini yang ini. Ya, kita masukkan ke sini. Jadi, kenapa min? Ya karena memang depannya min ya, bukan karena oh ini bukan min, ini positif, kenapa di sini min? Ya kan ininya min ya, jangan bingung. Nah, berarti selanjutnya tinggal kita jumlahkan, atau di sini kita kurangkan, tapi kan sama-sama minus-minus, jadi I sama dengan min 4, PY sama dengan 0. I nanti sama dengan 4 PY kali Y, nanti ketemu Y Marshallian, ya berarti I per 4 PY.
Seperti itu, ya. Y Marshallian itu ada I-nya, ya, karena melihat seluruh efeknya sampai efek pendapatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan juga persamaan 4.2 ke persamaan 3 untuk mendapatkan X Marshallian-nya. Ini tadi ya, I sama dengan PX kali X ditambah PY kali Y sama dengan 0. Ya, I sama I min PX kali X min PX kali X per 3. Dari mana? Yang ini nih. Sekarang kita gantinya ini, PY kali Y menjadi PX kali X per 3. Ya, I min PX kali X min PX kali X per 3. Nah, caranya gimana? Ya kan berarti ini 3 per 3. Ya, berarti I min 4/3 PX kali X sama dengan 0. Kita pindah ke sisi kanan, berarti I sama dengan 4 PX kali X per 3. Nah, kita buat X sama dengan, gimana? X Marshallian menjadi, ini pindah ke atas, 3I per 4 PX. Nah, inilah yang disebut sebagai Y untuk fungsi permintaan Marshallian, dan ini adalah X untuk permintaan Marshallian. Seperti itu, ya. Lalu untuk rumus Hicksian, rumus permintaan Hicksian, ya, ingat Hicksian itu dia hanya memperhatikan efek substitusinya saja. Jadi kendalanya apa? Ya, utilitasnya konstan. Dia mempertahankan di utilitas yang konstan. Masih ingat di soal pertemuan 3, kita juga sama, kalau misalnya harganya naik, tapi saya ingin utilitasnya tetap sama seperti sebelumnya, berarti saya harus menambah berapa uang sakunya. Seperti itu kan? Sama prinsipnya. Ya, berarti tujuannya apa? Tujuannya income-nya ya berapa? Ya, income-nya berapa? Atau anggarannya berapa di sini? Nah, berarti kendalanya utilitasnya harus konstan. Ya, utilitas konstan dari mana? Tadi kan U sama dengan X pangkat 3/4 Y pangkat 1/4. Berarti utilitas konstan, fungsi kendalanya menjadi U konstan min X pangkat 3/4 Y pangkat 1/4. Seperti itu. Nah, berarti langkah selanjutnya sama, turunkan terhadap masing-masing variabel. Terhadap X, ini ya, ingat ini penjumlahan berarti hanya PX saja. Min, ini nggak ada X-nya, berarti yang sebelah sini. Min X, berarti ini turun 3/4, X pangkat min 1/4, Y pangkat 1/4, lambda sama dengan 0. Yang terhadap Y juga sama. Ya, PY min 1/4 nih, X pangkat 3/4, Y pangkat min 3/4, lambda sama dengan 0. Yang terhadap lambda berarti tinggal yang tulis yang dalam kurung. U konstan dikurangi X pangkat 3/4, Y pangkat 1/4 sama dengan 0. Jangan lupa. Ini kita sebut sebagai persamaan 1, ini kita sebut sebagai persamaan 2, dan yang ini kita sebut sebagai persamaan 3. Selanjutnya gimana? Sama stepnya. Samakan persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, kita samakan, ya. Kita coret 4-nya, kita coret lambdanya, yang positif menarik yang negatif, di atas yang positif adalah Y, bawah yang positif adalah X, berarti nanti Y per X. Ya, berarti nanti PX per PY sama dengan 3Y per X. Sama seperti yang rumus Marshallian sebelumnya, kita rubah. Ya, ini menjadi PX kali X ataupun PY kali Y. Sekarang kita rubah PX kali X berarti sama dengan 3 PY kali Y. Ya, X-nya adalah 3 PY kali Y per PX. Kok nggak kayak tadi sih? Ya, PX kali X. Ingat, sekarang kita masukinnya kemana? Ke fungsi ini nih, do L per do lambda. Ya, do L per do lambda. Ada nggak PX kali X? Enggak. Dia fungsinya dalam bentuk X atau variabelnya X sama Y sama U konstan.
Ya, jadi rubahnya X sama dengan X sama dengan 3 nih PY kali Y dibagi dengan PX. Ini kita sebut sebagai persamaan 4.1. 4.2 gimana? Ya kita rubah Y sama dengan PX kali X dibagi 3 PY. Seperti itu. Ya. Karena kita akan memasukkan ke fungsi yang ini sekarang. 1, 2 udah selesai, tinggal kita masukkan ke fungsi 3. Selanjutnya, sebagai pengingat, saya tuliskan lagi nih di sini ya. Persamaan 4.1, X sama dengan 3 PY kali Y dibagi PX, Y sama dengan persamaan 4.2, Y sama dengan PX kali X dibagi dengan 3 PY. Nah, persamaan 4.1 kita masukkan ke persamaan 3. Tadi persamaan 3 adalah yang ini ya. Kita masukkan nih si X-nya dari persamaan 4.1, 3 PY kali Y dibagi PX ya. Pangkat 3/4, Y pangkat 1/4 sama dengan 0. Nah, kita keluarkan nih masing-masing ya, dan juga kita pindahkan ke sisi kanan. Tadinya kan ini sama dengan 0, sekarang 0-nya nggak ada karena yang ini nih ya, yang ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 3 pangkat 3/4, PY pangkat 3/4, Y pangkat 3/4, PX pangkat min 3/4 ya, yang dalam kurung nih kita pangkatkan. Ini kenapa PX-nya pangkat min 3/4? Karena di bawah ya. Y pangkat 1/4. Nah, kalau di kuliah, teman-teman juga mengenal utilitas konstan itu sama dengan V. Ya, sama dengan berarti ya 3 pangkat 3/4, PY pangkat 3/4, PX pangkat min 3/4 kali Y. Loh, kok Y sekarang? Nah, ini yang perlu kita lihat. Di sini ada Y pangkat 3/4. Ada juga Y pangkat 1/4. Artinya apa? Ketika ada perkalian variabelnya sama, ada pangkatnya kita jumlahkan. Jadi pangkat 3/4 ditambah 1/4. Pangkat 1. Seperti itu. Ya. Oke, berarti Y-nya nanti sama dengan yang ini kita pindahkan ke bawah V. Ya, Y sama dengan Y Hixian V per 3 pangkat 3/4, PY pangkat 3/4, PX pangkat min 3/4. 1 dibagi 3 pangkat 3/4, nanti sama dengan 0,4. Ini PX pangkat min 3/4 kita pindahkan ke atas, biar pangkatnya positif. Jadi, Y Hixian sama dengan 0,4 V ya, PX pangkat 3/4 per PY pangkat 3/4. Boleh juga ditulis nanti dalam kurung PX per PY ya, pangkat 3/4 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk persamaan 4.2 juga sama. Ya, ini fungsi persamaan 3. Kita sekarang gantinya Y-nya. Kalau tadi kan kita gantinya adalah X-nya, sekarang kita gantinya adalah Y-nya. Ya, berarti PX kali X per 3 PY. Nih, pangkat 1/4. Sama seperti tadi, kita pindahkan sisi yang ini ya ke sebelah sini jadi positif. Utilitasnya itu sama dengan V sama dengan X pangkat 3/4. Ini PX pangkat 1/4, X pangkat 1/4, 3 pangkat min 1/4 karena di bawah, PY pangkat min 1/4. Seperti itu. Nah, V menjadi 3 pangkat min 1/4, X, PX pangkat 1/4, PY pangkat min 1/4. Ya, X Hixian nanti akan menjadi ya V ya dibagi dengan 3 pangkat min 1/4, PX pangkat 1/4, PY pangkat 1/4, min 1/4. Nah, yang negatif ini kita pindahkan ke atas, jadi X Hixian sama dengan 3 pangkat 1/4 V PY pangkat 1/4 per PX pangkat 1/4. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. 1,31 V PY pangkat 1/4 per PX pangkat 1/4. Seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai Y Hixian. Ya. Ini adalah
X untuk Higsian. Fungsi permintaan X dan fungsi permintaan Y untuk kurva permintaan Higsian. Seperti itu. Nah, di sini ciri-cirinya adalah ada si V ini, ya, Higsian. Kalau Marshallian tadi dia melihatkan seluruh efek sampai efek pendapatannya, ada ciri-cirinya, ada I-nya. Ya. Oke, sambil diresapi pelan-pelan. Nah, selanjutnya cara lain ya sebetulnya ada cari V dengan memasukkan X Marshallian dan Y Marshallian ke fungsi utilitas. Lalu buat dalam bentuk I sama dengan PX kali X ditambah PY kali Y. Nah, I tersebut kemudian kita substitusi lagi ke Y Marshallian dan X Marshallian. Nah, itu untuk mencari X dan Y Higsian. Cek apakah hasilnya sama. Ya, nanti silahkan dikerjakan di praktikum di kelasnya. Oke. Nah, yang C, soal terakhir di soal nomor 1 ya. Berapa utilitas total jumlah X dan Y jika PX sama dengan 6, PY sama dengan 3000, PX sama dengan 6000, maaf, PY sama dengan 3000, I-nya sama dengan 360.000. Ya, ingat, utilitas total. Utilitas total. Artinya apa? Dia melihat seluruh efeknya. Jadi kesimpulannya yang dipakai yang mana nih? X dan Y itu ya X dan Y yang mana? Higsian atau Marshallian? Di sini ada kata-kata utilitas total. Artinya yang kita gunakan adalah X Marshallian. Ya, X Marshallian itu tadi 3 I dibagi dengan 4 PX. Ya. Nah, nanti ketemu X Marshallian-nya 1080 per 24. X Marshallian-nya ketemu 45. Ya. Oke. Y Marshallian-nya seperti apa? Tadi kan I sama dengan Y Marshallian 1 per 4 PY. Berarti Y Marshallian-nya 360.000 dibagi 4 PY. Ya. Kita coret, Y Marshallian-nya ketemu 30. Utilitas totalnya berapa? X pangkat 3 per 4, Y pangkat 1 per 4. X-nya adalah 45, Y-nya adalah 30. Berarti utilitasnya adalah sebesar 40,7. X Marshallian-nya atau X-nya, kalau kita melihat utilitas totalnya adalah 45, ya, Y Marshallian-nya adalah 30 dan utilitasnya adalah 40,7. Itu. Nah, sebetulnya ini masih existing ya, masih existing, belum ada perubahan harga. Jadi ini masih kondisi existingnya. Kalau misalnya GA bersinggungan dengan kurva indifferentnya, ya, tapi dia tetap melihat efek totalnya karena terjadi adanya di persinggungan GA dan kurva indifferent. Nah, untuk soal yang lain nanti silakan dibahas di praktikum di kelasnya. Nah, yang soal nomor 2, ya, gambarkan kurva permintaan Higsian dan Marshallian pada kasus penurunan harga barang. Nah, sekarang kita gambarkan nih kurva permintaan Higsian dan kurva permintaan Marshallian pada kasus penurunan harga barang. Ya. Bagaimana sih hubungan permintaan dan dari Marshallian yang tidak dikompensasi dengan Higsian yang dikompensasi? Ya. PX-nya turun. Ini kasus barang normal ya. Artinya daya beli barang X jadi naik. Ingat, seolah-olah walaupun income-nya tetap, harganya turun, ya seolah-olah kita bisa membeli lebih banyak, daya belinya naik. Akibatnya GA akan bergeser ke kanan secara tidak sejajar. Ya, kita lihat di kurvanya. Oke. Ini adalah kondisi yang awal nih, ya, kondisi A. Tadi tuh, kalau soal yang nomor 2 yang tadi. Kondisi awalnya adalah saat persinggungan kurva indifferent dengan garis anggaran. Kurva indifferentnya dan garis anggaran. Seperti itu. Ini adalah kurva indifferent. Kurva indifferent, ini adalah garis anggarannya. P1X per PY. Seperti itu. Nah, PX-nya turun nih, ya.
PX-nya turun, daya belinya naik. GA-nya akan geser ke kanan secara tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Yang berubah hanya barang X saja harganya. Barang Y nggak mengalami perubahan. Makanya bentuknya seperti ini. Bebas kok kalian gambar kurvanya, karena kan nggak ada hitungannya kalau yang ini. Ya, jadi bebas, gambarin aja. Nah, sekarang kita lihat dulu efek substitusi. Ya, efek substitusi minggu lalu sudah dibahas, dia melihat ya atau mempertahankan di kurva utilitas yang sama. Dia mengkompensasi kalau PX turun kan harusnya saya sudah berpindah ke garis anggaran yang baru. Garis anggaran yang baru otomatis saya bisa merubah indifferent saya juga. Harusnya seperti itu. Tapi saya ingin mengkompensasi. Kalau saya nggak pindah ke GA yang baru nih, yang warna kuning ini, ya, saya dapat berapa X sih? Gitu, ya. Makanya kita akan mendapatkan garis putus-putus berwarna merah ini, ya, yang sejajar dengan garis anggaran yang baru. Filosofinya seperti apa? Ya kan karena kita mau tahu kalau misalnya kita sudah bergeser ke garis anggaran yang ini, ya, saya dapat berapa sih gitu. Kompensasinya berapa sih? Saya bisa dapat berapa sih di kurva utilitas saya yang lama? Seperti itu, ya. Nah, maka dari itu persinggungan antara kurva yang putus-putus ini dengan kurva indifferent ini kita dapat X1 atau dari A ke B yang minggu lalu teman-teman sebut sebagai efek substitusi. Seperti itu, ya. Nah, ini kan kasus barang normal nih. Kasus barang normal. Ketika income-nya naik, maka permintaan akan barang tersebut juga naik, ya. Maka dari itu saya gambarkan indifferent-nya U1 nih. Di sini income naik, ya, permintaan akan barang X juga naik. Nah, makanya income naik, permintaannya juga naik. Seperti itu. Ya. Nah, di titik C ini. Oke. Lalu, gimana cara menggambarkan kurva permintaan? Ya, di bawah ini kan kita sudah punya nih garis bantu-bantunya. Kondisi awal, kalau misalnya saya melihat efek substitusi, kalau saya melihat efek pendapatan. Kita lihat efek totalnya seperti apa. Ya. Oke. PX1. Ya, P1X. Ini kondisi awal. Misal ini adalah titik A kecil. Ya, mulanya. P2X. Ya. Kalau misalnya saya melihat efek substitusi saja di titik B ini, berarti saya dapat B kecil di sini, titik B kecil. Kalau saya melihat seluruh efek sampai efek pendapatan, ya, saya dapat titik di sini, titik C. Nah, kalau titik A dan B saya hubungkan, ya, berarti perubahan dari X0 ke X1 hanya melihat efek substitusi saja. Ya, maka dari itu ini dikenal sebagai kurva permintaan Hicksian. Ya, makanya di sini ada U. Dia mempertahankan utilitas konstan, dipengaruhi oleh PX, PY dan juga U. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya saya menghubungkan titik A dan titik C, berarti saya melihat seluruh efeknya, ya. Berarti ini adalah kurva permintaan Marshallian, ya. Makanya dia di sini ada I-nya. Kesimpulannya apa? Nah, kedua permintaan itu sebetulnya berhubungan satu sama lain, yaitu kurva permintaan Marshallian yang tidak dikompensasi, dia bentuknya lebih landai. Ya, Marshallian nih, dia lebih landai dibandingkan yang Hicksian. Dia lebih elastis karena berhubungan dengan efek pendapatan. Ya, sedangkan kurva permintaan Hicksian dia lebih tegak karena dia dikompensasi dan dia lebih kurang elastis.
Nah, kedua permintaan tersebut dapat diturunkan dari sekumpulan informasi yang sama tentang sebuah barang, ya, yaitu tadi nih harga barang X turun, ya, diturunkan. Kalau lihat dari A ke B, berarti itu hanya melihat efek substitusi. Oh, saya bisa dapat kurva permintaan Hicksian. Kalau saya melihat dari perubahan dari A ke C, berarti saya melihat keseluruhan efek, ya, termasuk efek pendapatannya, ya. Berarti saya sedang melihat kurva permintaan Marshallian. Yang terakhir, untuk pertemuan kali ini saya ingin memberikan tugas mandiri untuk dikerjakan di kelas responsi masing-masing, kelas praktikum masing-masing, ya. Dari soal nomor 1 tadi, silakan teman-teman buktikan dengan cara lain untuk mendapatkan X dan Y untuk permintaan Hicksian, ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Yang B, jika PX turun menjadi 3.000, ya, kalau minggu lalu nih teman-teman PX turun, dilihat nih efek substitusi dan pendapatannya dari pergeseran ataupun pergerakan di kurva indifferent atau kurva garis anggaran. Nah, sekarang silahkan tentukan efek substitusi dan efek pendapatannya secara matematis dan juga berapa utilitasnya. Ya, seperti itu. Untuk yang efek pendapatannya, berapa utilitasnya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.